Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Munawaroh, Ibu dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Ilmu Mangkurat. Adapun yang akan kita pelajari hari ini itu berupa kegiatan ekonomi yang dibagi menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun dalam alur pemetaan yang akan kita pelajari itu terdiri dari kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi, dan pelaku dan kegiatan ekonomi. Nah, kita bisa lihat di sini ya cash flow-nya, bukan cash flow tapi flow chart-nya. Kemudian langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu produksi. Produksi yang akan kita bahas di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada definisi, faktor, kemudian ada teori, konsep biaya, dan konsep penerimaan. Kira-kira definisi produksi itu seperti apa ya? Kita lihat ya gambar di samping ini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ayo, ini merupakan gambar para buruh yang bekerja menjahit baju. Nah, di sini jadi kita bisa tahu ya, produksi itu pokoknya yang meningkatkan nilai tambah atau value add bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun bisa juga menjadi barang jadi. Nah, faktor-faktor yang ada dalam produksi itu ada 4. Yang pertama pasti ya sumber daya manusia. Kemudian ada modal untuk membeli peralatan dan segala macam. Kemudian ada sumber daya alam. Nah, kalau pada gambar ini kita bisa lihat ya, kalau kain asalnya dari mana? Dari benang. Kemudian benang dari mana? Benang dari kapas. Nah, jadi dari situ ada kesinambungan antara alam, kemudian menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Kemudian yang terakhir pasti ya ada ilmu kewirausahaan. Adapun teori-teorinya itu, yang pertama fungsi produksi. Fungsi produksi atau persamaannya menyatakan hubungan antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. Q di sini sama dengan output, F itu fungsi, C itu kapital atau modal, kemudian L itu labor atau tenaga kerja, R itu research atau daya alam, kemudian yang terakhir ada teknologi dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua ada the law of diminishing return atau hukum hasil pertambahan. Nah, di sini ya, hukum hasil pertambahan itu diasumsikan sebagai hukum tambahan yang semakin menurun. Contohnya bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, jika input tanahnya 1, kemudian tenaga kerjanya ada banyak, produk totalnya ada banyak nih yang dihasilkan, tapi keuntungan dari produk marginalnya itu tidak ada, menjadi minus. Semakin banyak maka semakin minus. Sedangkan di sini biaya produksi itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada biaya tetap atau sering disimbolkan dengan TFC, total fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tetap meskipun jumlah output atau produk yang dihasilkan berubah. Contohnya kayak biaya sewa, tempat atau usaha. Kemudian ada biaya variabel, total variable cost, yaitu biaya yang jumlahnya berubah jika jumlah barang dan atau jasa yang diproduksi berubah. Contohnya seperti bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir ya. Yang ketiga itu ada biaya total. Biaya total di sini merupakan seluruh biaya. Yang namanya biaya total ya pasti jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi. Mulai dari total fixed cost, biaya tetap cost, kemudian ada total variable cost yang selalu berubah-ubah. Kemudian ada biaya rata-rata atau average cost. Di sini biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit produk. Kira-kira berapa? Nah, ini ada rumusnya. Average cost sama dengan total cost dibagi dalam quantity. Nah, di sini ada lagi biaya marginal. Biaya marginal yaitu kenaikan biaya total disebabkan tambahan 1 unit produk. Nah, untuk rumusnya yaitu marginal cost sama dengan segitiga ini dibacanya perubahan total cost dibagi dengan perubahan quantity. Nah, untuk lebih paham nih anak-anak, mari kita simak yuk untuk contoh soal berikut. Jaya mempunyai usaha produksi kue pisang lapis coklat. Jaya mengeluarkan 2 juta untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha.
Jaya mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 26.000 untuk setiap kue pisang lapis coklat yang diproduksi. Berapa biaya total yang dikeluarkan Jaya jika memproduksi 100 kue pisang lapis coklat? Berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan Jaya? Cara menghitungnya nih, begini ya. Jadi kan dari situ kita bisa tahu nih total fixed cost-nya ada 2 juta. Kemudian variable cost-nya ada 26.000. Kuantitinya ada 100. Nah, kita hitung dulu variable cost-nya yang berubah-ubahnya itu ada berapa totalnya. Ada, kita kalikan 26.000 dikali 100, hasilnya 260.000. Kemudian untuk total cost-nya tinggal kita tambah deh. Setelah itu, setelah dapat nih, baru kita cari tahu average cost-nya berapa untuk satu produk. Nah, jadi average cost biaya yang rata-rata dikeluarkan itu ada 2.260. Nah, kemudian kita belajar tentang konsep penerimaan. Di sini ada konsep penerimaan total yang pertama, yaitu seluruh penerimaan produsen dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Rumus menghitungnya yaitu total revenue sama dengan P itu harga barang dikalikan dengan kuantitas. Kemudian ada penerimaan rata-rata. Yang namanya rata-rata pasti kita menghitung berapa sih yang rata-rata kita keluarkan untuk satu unit produk, bukan kita keluarkan yang kita terima. Nah, jadi di sini cara menghitungnya yaitu total revenue ini dibagi dengan quantity. Kemudian ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal yaitu yang disebabkan adanya tambahan jumlah produk yang dijual. Rumusnya nih, ada marginal revenue sama dengan segitiga perubahan total revenue dibagi dengan perubahan kuantitas. Untuk contoh soalnya bisa kita lihat sebagai berikut ya. Nah, di sini setelah kita simak nih soal berikut nih, soal-soalnya. Diketahui kan kuantitas pertamanya nih, si Agus berhasil menjual 475 kain. Namun akhirnya dia mengalami kenaikan penjualan sebanyak 600. Nah, kita cari tahu perubahannya itu ada berapa? Ada 125. Kemudian kita hitung deh marginal revenue-nya berapa. Total revenue-nya, jadi kita cari dulu selisih dari yang pertama ke penjualan pertama dikurang dengan penjualan kedua yang mengalami peningkatan. Hasilnya adalah 51.000. Hasil dari total revenue dibagi dengan perubahan kuantitas. Kemudian di sini ada laba maksimum, laba atau rugi. Rumus menghitung laba atau rugi itu bisa kalian lihat di buku kalian. Ibu nggak catat di sini soalnya itu kayak banyak, tapi bisa kita logikakan cara menghitung laba yaitu penjualan dikurangi semua beban. Nah, itu logika sederhananya cara menghitung laba atau rugi. Kemudian ada laba maksimum. Jadi laba maksimum ini maksudnya nih di mana sih titik berpotongan antara biaya marginal dengan penerimaan marginal. Jadi di sini ya titik potongnya. Jadi di sini merupakan laba maksimum yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Kemudian kita belajar distribusi. Nah, distribusi di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada definisi, fungsi distribusi produk, kemudian ada faktor-faktor dan macam-macam distribusi. Yang pertama dulu kita belajar dari distribusi, definisinya. Nah, jadi distribusi ini merupakan lembaga-lembaga yang khusus memasarkan produk, bisa berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ibaratnya distribusi ini adalah tangan panjang dari produsen atau perantara dari produsen ke konsumen. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi itu ada faktor pasar. Kemudian ada faktor barang yang dijual apa aja atau jasa yang dijual apa aja. Kemudian faktor kebiasaan dalam pembelian. Dan yang terakhir itu ada faktor perusahaan. Nah, di sini Ibu sudah memetakan ya saluran-saluran distribusi menjadi 5 bagian. Ada yang 2, ada yang produsen langsung ke konsumen, ada yang lewat pengecer, kemudian ada yang lewat pedagang besar, kemudian pengecer, kemudian ke konsumen. Kemudian ya dia selalu bertambah akhirnya sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir ini yang paling panjang, ada dari agen, pedagang besar, pengecer, dan kemudian konsumen.
kalian amati aja pasar, kemudian kalian simak tuh, pasti kalian tahu tentang distribusi kalau kalian amati dan kalian simak. Kemudian yang terakhir itu konsumsi. Nah, konsumsi ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama itu dari definisi, faktor-faktor, kemudian ada teori perilaku konsumen. Nah, definisinya di sini kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa yang untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Siapa di sini yang suka beli barang-barang di e-commerce? Ya, ayo ngaku. Nah, itu kalian termasuk dari pelaku konsumsi. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu ada pendapatan, kemudian berapa sih harga barang atau jasa, kemudian ada selera, usia dan jenis kelamin. Ini maksudnya ya biasalah, kalau cewek kan pasti sukanya beli baju, cowok sukanya beli peralatan elektronik. Bisa dari situ ketahuan. Kemudian ada adat istiadat, kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk. Adapun teorinya ada pendekatan utilitas kardinal. Jadi di sini maksudnya utilitas itu dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Kemudian ada yang ordinal, sedangkan ordinal itu nggak bisa nih diukur melalui angka. Yang hanya cukup tahu melalui tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh. Yang terakhir, bagaimana sih cara kita menentukan keseimbangan dari konsumen? Keseimbangan konsumen dapat diperoleh melalui bersinggungan antara indifferent kurva dengan budget line yang bisa kita lihat ya dari grafik ini. Dari grafik menentukan jumlah kepuasan konsumen. Nah, apabila indifferent kurvanya ini berada di atas budget, budget line, anggaran yang dimiliki lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi barang yang akan dikonsumsi, maka tidak akan mengakibatkan kebutuhan tersebut terpenuhi. Ya iyalah, anggarannya kecil sedangkan keinginannya banyak, jadi kita merasa kurang puas. Jadi, kemudian yang kedua, beda halnya dengan indifferent kurva di bawah budget line-nya. Ini nih, indifferent kurva. Jadi dia itu di bawah budget line. Jadi otomatis nih optimalisasi dari konsumsi itu belum tercapai. Anggaran yang disediakan, karena anggaran yang disediakan lebih besar dibandingkan dengan kombinasi barang yang dibuat. Dananya banyak, tapi barang yang diproduksi malah sedikit, jadi malah nggak puas. Jadi yang puas itu yang bersinggungan seperti C. D ini tidak puas karena pendapatannya sedikit, sedangkan yang dia ingin tuh banyak. Kalau yang B, pendapatannya banyak tapi barang yang diproduksi sedikit. Jadi yang paling pas itu memang yang C, di tengah-tengah dan harus bersinggungan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, langsung aja tanyakan lewat WA.